Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Di video kali ini saya mau share ke kalian tentang kegiatan yang pernah saya ikuti sekitar setahun yang lalu pada awal Januari 2019, yaitu event MUN atau lebih tepatnya nama kegiatannya itu AWMUN atau Asia World Model United Nations 2 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Nah, di sini saya bakal share ke teman-teman bagaimana awalnya saya bisa mendapatkan informasi tentang MUN, terus bagaimana mengurus berkas-berkas atau form yang harus diisi sampai pada pembiayaan yang harus saya siapkan hingga bisa berangkat dan menjadi salah satu delegasi yang mewakili Indonesia di event ini. Nah, yang pertama, berbicara tentang MUN. Jadi, MUN itu apa sih? Dan mungkin di antara teman-teman banyak yang belum tahu tentang MUN ini. Jadi, Model United Nations itu secara garis besar itu merupakan suatu simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang di dalamnya di situ kita belajar bagaimana cara berdiplomasi dan juga menjadi salah satu representasi atau delegasi dari suatu negara, instansi ataupun figur. Dan ini kurang lebih sama seperti yang diplomat-diplomat lakukan. Dan mungkin untuk teman-teman yang sering ngepoin tentang MUN, pasti sering banget kan muncul iklan-iklan atau info tentang Model United Nations di laman sosial media kalian, dimana misalnya ada MUN di suatu negara yang lagi open registrasi. Dan menurut saya pribadi, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan keren, terutama buat teman-teman yang tertarik dalam dunia diplomasi, dalam hubungan antar negara, hubungan internasional. Juga buat kalian yang tertarik dengan isu-isu internasional, di MUN ini kita bisa menyalurkan semua itu, karena di sini selain kita belajar untuk berdiplomasi, kita juga belajar untuk mengasah cara berpikir kritis dan juga menemukan problem solving. Dan sebenarnya event ini sudah banyak sekali diselenggarakan di beberapa negara di dunia, salah satunya misalnya AWMUN di Malaysia, BAIMUN di Bali, Indonesia, dan yang saya ikuti di Bangkok, Thailand, AWMUN, ada di Korea juga AWMUN pertama, terus ada Harvard Model United Nations, dan masih banyak lagi event-event MUN yang diselenggarakan di beberapa negara. Nah, saat kita mengikuti MUN, di sini kita berposisi sebagai salah satu representatif atau delegasi dari suatu negara. Nah, tahun lalu itu pada saat saya mengisi form atau mengapply AWMUN ini, kita dikasih pilihan gitu, kita disuruh milih, ada 3 konsil yang harus kita pilih dengan 3 negara yang berbeda-beda juga. Nah, waktu itu aku milih konsil WHO, UNESCO, dan juga UNHCR. Terus dengan negara yang aku pilih itu ada Indonesia, negara Turki, dan juga Republik of Tanzania. Nah, mengenai kita ditempatkan di mana itu panitia yang menentukan dan akan diketahui saat pengumuman kelulusan. Nah, saat pengumuman itu saya ditempatkan di konsil UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees dan menjadi delegasi dari negara Republik of Tanzania. Nah, selanjutnya yaitu cara apply untuk mengikuti MUN atau Model United Nations. Dari pengalaman saya lalu, saya mendapatkan informasi terkait AWMUN yang diselenggarakan di Thailand, Bangkok itu dari teman saya di UNAS. Nah, dari situ saya bertanyakan apa-apa saja yang harus dipersiapkan, terus pas ngisi form juga, sampai pada pembiayaan. Dan ternyata ya, mayoritas MUN diselenggarakan di beberapa negara itu bersifat self-funded atau dibiayai sendiri. Jadi situ saya mulai mikir kan, apakah saya akan ikut atau tidak, karena dengan biaya yang cukup besar ya menurut saya, sangat-sangat tidak memungkinkan gitu untuk pergi dengan biaya sendiri. Jadi solusinya jika kita tidak mau menggunakan biaya sendiri, ya kita harus mengajukan proposal, baik itu di kampus maupun instansi-instansi di luar kampus. Dari situ saat saya mencoba apply, alhamdulillah saya lulus. Tapi masalahnya itu ya tadi terletak pada biaya yang cukup besar menurut saya. Jadi saya mulai mengajukan proposal di kampus dan juga beberapa perusahaan di luar. Proses ini merupakan salah satu proses yang cukup dramatis ya, karena selama sebulan lebih, kurang lebih sebulan, saya mengurus proposal hingga pada detik-detik terakhir masa deadline, proposal saya satupun tidak ada yang di ACC. Jadi di situ saya mulai mikir apakah saya harus mengurungkan niat untuk mengikuti kegiatan ini. Ya mungkin ini belum rezeki kali, atau terus berlanjut gitu sampai proposal saya diterima. Dan pada saat hari terakhir, ini serius ya teman-teman, aku nggak bohong, akhir saya kembali ke kampus untuk menanyakan terkait proposal saya. Dan alhamdulillah di situ untuk pertama kalinya saya ketemu langsung kan sama Pak Dekan. Selama 1 bulan lebih itu saya tidak pernah ketemu karena memang beliau sedang sibuk. Tapi di hari terakhir itu alhamdulillah saya ketemu dan proposal saya diterima di hari itu juga, di hari terakhir. Jadi di situ alhamdulillah saya bersyukur dan akhirnya saya bisa berangkat
dalam kegiatan Aumun dan menjadi salah satu delegasi Indonesia di sana. Ya meskipun pembiayaannya tidak keseluruhan, hanya sekitar 60% dan selebihnya itu saya memakai uang pribadi. Tapi saat proposal saya sudah diterima, saya kembali berpikirkan apakah saya harus pergi karena harus menggunakan uang sendiri kan. Tapi lagi saya kembali niat saya itu mau belajar, dan ya kalau lagi kan bisa mendapatkan kesempatan itu, kesempatan untuk mengimprove diri kita, kesempatan untuk belajar banyak hal baru, kesempatan bertemu dengan orang-orang baru dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ya saya datang ke sana itu dengan hanya bermodalkan keberanian saja. Nah, selanjutnya apa-apa saja yang harus dipersiapkan saat mengikuti model United Nations? Intinya pertama sih keinginan besar ya untuk belajar, karena saya sendiri ya dengan bidang keilmuan yang tidak berlatar belakang hubungan internasional. Mungkin buat teman-teman yang dari jurusan HI yang sudah tidak asing dengan MUN, di sini saya memposisikan diri saya sebagai first timer, ya semuanya baru gitu. Saya tidak pernah mengikuti kegiatan seperti itu sebelumnya atau simulasi yang diadakan di kampus itu tidak ada. Jadi ini benar-benar pertama kalinya saya ikut MUN, melihat secara langsung bagaimana simulasinya. Dari situ saya belajar banyak sekali hal baru, dan yang juga banyak sekali ditanyakan dari teman-teman mengenai apakah kita harus fasih berbahasa Inggris untuk bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Jawabannya itu tidak, teman-teman. Saya sendiri yang bisa dibilang kemampuan bahasa Inggris saya juga masih level bawah, tapi dengan hanya bermodalkan keberanian dan juga ingin mencoba hal baru, jadi saya bisa mengikuti event ini. Karena di sini ya, saya justru menjadikan event ini sebagai wadah bagi saya untuk mengimprove kemampuan berbahasa Inggris. Karena mau tidak mau, di saat kita mengikuti kegiatan ini, kita akan bertemu dengan orang-orang baru dari negara yang berbeda-beda. Dan tentu bahasa yang bisa menghubungkan kita dengan mereka adalah bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung, kita bisa mengimprove skill berbahasa Inggris kita dari situ. Dan buat teman-teman yang juga interest atau tertarik untuk mengikuti kegiatan seperti MUN ini, silahkan dicoba. Jadi nggak mesti harus fasih atau menjadi native speaker dulu baru kita bisa ikut. Dan di sini kita tuh sama-sama belajar, teman-teman. Jadi memang kalau ada keinginan untuk belajar ya sudah, silahkan dicoba. Selanjutnya juga sebelum berangkat itu kita dulu disuruh buat position paper, dan mungkin rules dari masing-masing penyelenggara event MUN ini beda-beda ya, tapi berdasarkan dari event yang saya ikuti yaitu Aumun, sebelum berangkat kita disuruh membuat position paper terkait tema yang dibahas saat kegiatan nanti berlangsung. Nah, waktu itu dari konsel saya UNHCR kita mengangkat isu penduduk Rohingya yang mengungsi di negara Bangladesh, Kuftupalo. Nah, hal yang perlu teman-teman persiapkan juga itu adalah mental, percaya diri. Jadi teman-teman, kita harus selalu percaya diri ya, meskipun perasaan insecure itu kadang sering datang dan memang sangat wajar terjadi di saat kita berada di lingkungan seperti ini. Tapi lagi, niat kita ingin belajar, jadi tetap percaya diri. Jika kita selalu merasa diri kita tidak pantas untuk ikut gitu ibaratnya, lalu sampai kapan kita akan menunggu diri kita pantas? Kesempatan itu tidak selalu ada, teman-teman. Jadi tergantung dari diri kita masing-masing. Jika memang kita mau belajar, ya silahkan dicoba. Nah, selanjutnya yaitu poin yang paling penting juga, apa sih yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan model United Nations atau MUN ini? Ini adalah salah satu part yang paling penting sih menurut aku, karena yang meskipun sebelumnya saya jelaskan dengan biaya yang cukup besar, tapi banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di sini. Banyak sekali nilai-nilai positif dan tentunya berdampak untuk diri kita dan untuk diri kita di masa yang akan datang, itu sangat-sangat terasa sih. Yang pertama tentunya itu ilmu ya. Ilmu itu pasti. Yang sebelumnya saya tidak tahu bagaimana proses sidang simulasi PBB, di situ kita bisa sedikit memahami gitu. Meskipun belum tergolong pro ya. Nah, di sini saya dan teman-teman kebanyakan mungkin sebagai first timer di sini kita bisa kurang lebih mengetahui bagaimana proses simulasi saat sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan dari masalah-masalah yang dibahas juga berdasarkan tema dari masing-masing konsil, di situ kita diajar untuk berpikir secara kritis, bagaimana cara menemukan problem solving, memecahkan masalah yang ada sesuai dengan isu yang dibahas. Nah, selanjutnya itu yang tidak kalah penting juga, teman-teman, kita akan bertemu dengan orang-orang keren dan orang-orang hebat gitu. Meskipun saya sendiri, saya tidak merasa diri saya keren, tapi dengan berada di lingkungan orang-orang yang hebat-hebat, saya berharap ya setidaknya mungkin ilmunya bisa menular gitu ke saya. Karena ya memang sebelumnya saya tidak pernah merasakan atmosfer atau suasana yang seperti itu, dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan dan rezeki untuk bisa menghadiri atau mengikuti event itu.
yang merupakan salah satu pengalaman terbaik yang pernah saya rasakan sejauh ini. Nah, selanjutnya, secara tidak langsung, di saat kita mengikuti kegiatan ini, bertemu dengan orang-orang baru dari berbagai negara yang mungkin sebelumnya lingkaran pertemanan kita itu hanya stuck di daerah lingkungan kampus kita atau di daerah lingkungan kita tinggal. Nah, di sini karena kita bertemu atau bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang dari berbagai negara, maka itu secara tidak langsung juga akan menambah lingkaran pertemanan kita yang semakin luas. Dan juga selanjutnya, dari sini, dari kegiatan ini kita bisa mengimprove diri kita. Misalnya tadi yang sebelumnya kita merasa kemampuan berbahasa Inggris kita itu rendah. Nah, kalau saya sendiri, saya justru menjadikan wadah ini untuk mengimprove skill berbahasa kita. Karena mau tidak mau, dengan kita bertemu dengan orang-orang dari luar, maka salah satu bahasa yang bisa menghubungkan kita adalah bahasa Inggris, dan secara tidak langsung kita akan menggunakan bahasa itu. Dan yang tidak kalah penting juga teman-teman, dengan mengikuti event ini saya lebih merasa open minded gitu. Kan seperti yang saya jelaskan Kak tadi, dengan kita bertemu dengan orang dengan latar belakang berbeda, dari berbagai negara yang berbeda-beda, dan tentu dengan budaya yang berbeda-beda pula. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan banyak sekali insight-insight baru yang mungkin sebelumnya kita hanya stuck pada sisi kita saja, tapi dengan berdiskusi atau mengobrol dengan orang-orang dari luar itu kita bisa melihat hal ini dari semua sisi. Yang sebelumnya mungkin kita hanya stuck pada sisi dimana kita selama ini melihat hanya dari sisi kita saja. Tapi dari lingkaran pertemanan yang semakin luas itu kita bisa mendapatkan banyak sekali insight baru yang tentunya bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan berpikir kita tentang suatu hal. Oke, mungkin itu saja sesi berbagi kali ini dari saya untuk teman-teman yang mau ikutan atau mau mencoba untuk mengikuti kegiatan Model United Nations. Silahkan dicoba, tidak usah takut, tidak usah minder. Dan sekarang itu banyak sekali wadah yang disediakan bagi kita buat teman-teman yang memang mau belajar. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing. Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan itu atau justru mengambil itu sebagai suatu kesempatan emas untuk terus mengimprove diri. Dan satu hal sih yang selalu saya tekankan dalam diri saya, yaitu niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang banyak. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Go 3, yeah. 1. Okay. Any more? 1, 2.